wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari dari AMP jurusan Manajemen Perusahaan. Di sini saya ingin menjawab soal UTS yang telah Bapak berikan. Yang pertama yaitu apa definisi komunikasi verbal dan nonverbal. Seperti kita ketahui, bahasa nonverbal dan verbal ini sangat penting dalam dunia berbisnis. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama yaitu bahasa verbal, yaitu bahasa yang menggunakan bahasa langsung maupun tulisan. Sedangkan bahasa nonverbal yaitu bahasa tubuh melalui gerakan tubuh seperti raut wajah, senyuman, dan sentuhan. Soal nomor 2, bagaimana komunikasi nonverbal dapat mendukung atau mengadvokasi komunikasi verbal? Karena sifat nonverbal ini sifatnya lebih jujur, karena melalui gerakan-gerakan tubuh kita bisa mengetahui orang tersebut berbohong atau tidak. Yang kedua, soal nomor 3, yaitu apa saja jenis-jenis komunikasi nonverbal. Jenis-jenis komunikasi nonverbal yaitu seperti raut wajah, sentuhan, dan gerakan mata. Yang nomor 4, dalam konteks profesional, elemen komunikasi verbal dan nonverbal manakah paling berpengaruh? Yang paling berpengaruh yaitu bahasa verbal, karena kita dapat langsung menggunakan bahasa atau mengeluarkan kata-kata yang ingin kita sampaikan, ide yang telah kita buat. Selanjutnya, soal nomor 5, bagaimana seseorang dapat memperbaiki keterampilan komunikasi verbalnya? Tentunya di sini kita harus berlatih bercakap sebelum menampilkan bahasa yang ingin kita tuturkan kepada seseorang. Selanjutnya soal nomor 6, apa saja tantangan yang biasa dihadapi komunikasi nonverbal lintas budaya? Di sini yang akan dihadapi komunikasi nonverbal saat di budaya asing, tentunya ini sangat susah karena menurut budaya tersebut gerakan seperti ini bisa salah, sedangkan menurut kita itu benar. Selanjutnya soal nomor 7, bagaimana peran komunikasi verbal dan nonverbal dalam negosiasi bisnis? Tentunya dalam berbisnis di sini kita bisa menggunakan bahasa verbal dan nonverbal karena sangat berpengaruh dalam dunia bisnis. Selanjutnya soal nomor 8, bisakah komunikasi nonverbal digunakan untuk mendeteksi kebohongan atau ketidakjujuran? Jika iya, bagaimana? Ya, bahasa nonverbal juga bisa seperti melihat seseorang berbohong atau tidak, karena dari gerakan tubuhnya itu bisa terlihat. Soal nomor 9, dalam komunikasi interpersonal, bagaimana komunikasi nonverbal mempengaruhi kesan pertama? Kesan pertama yaitu memberikan kesentuhan dan gerakan. Soal nomor 10, sejauh mana teknologi mempengaruhi komunikasi verbal dan dalam pertemuan virtual? Sejauh ini menurut saya tentunya banyak sekali perubahan komunikasi seperti melalui virtual, melalui media Zoom saat kuliah online dan seperti itu. Soal nomor 11, bagaimana bahasa tubuh dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap mereka? Ya, di sini saya ingin menjelaskan juga tentang nomor 11 yang mempengaruhi persepsi orang lain terhadap gerakan tubuh. Ya, gerakan tubuh bisa dapat menilai karakter seseorang dari cara berbicara, cara berpakaian, dan cara saat menatap memberikan gerakan. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari dari AMP jurusan Manajemen Perusahaan semester 3. Di sini saya ingin melanjutkan jawaban pertanyaan tugas UTS yang telah Pak Adi berikan. Di sini saya ingin melanjutkan bagian D, yaitu tentang wawancara pekerjaan. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengatasi kegugupan dalam situasi wawancara kerja agar bahasa tubuh lebih mencerminkan kepercayaan diri. Yang pertama yaitu tarik nafas dalam-dalam dan yakin kepada diri sendiri bahwa kita bisa, yaitu perlunya adanya kepercayaan diri dalam diri sendiri. Yang pertama yaitu
menganalisis perkataan, kata-kata yang ingin disampaikan saat wawancara, dan berusaha setenang mungkin agar tidak panik. Yang kedua yaitu sejauh mana pengaruh komunikasi nonverbal terhadap keputusan Pareto dalam menilai seseorang. Di sini kita bisa menilai seseorang dari emosional, apakah dia bahagia, sedih, senang, dan marah. Baik, selanjutnya yaitu kasus 2, tentang presentasi produk. Pertanyaannya, bagaimana pentingnya memilih kosakata dalam komunikasi verbal untuk mempresentasikan produk? Yaitu yang pertama adalah dengan belajar sebelum ingin menyampaikan produk, belajar cara berbicara dengan jelas, tidak gugup, percaya diri, dan intonasi suara. Bisakah komunikasi nonverbal efektif mengimbangi kelemahan dan komunikasi verbal? Di sini jawabannya bisa, karena mereka dua sangat berpengaruh dalam berkomunikasi. Berikan contohnya. Contoh bahasa nonverbal yaitu menggunakan surat, email, dan contoh kosakata verbal yaitu adalah dengan cara menunjukkan jari, sentuhan, dan gerakan. Kasus 3 yaitu pertemuan tim. Soalnya, apa dampak perilaku nonverbal pemimpin terhadap moral motivasi anggota tim? Dampaknya kurang efektif karena pemimpin menggunakan bahasa nonverbal yaitu bahasa tubuh, sedangkan dalam perusahaan seorang pemimpin harus bisa berbicara secara langsung kepada karyawannya untuk memberikan ide atau gagasan tersebut. Yang kedua yaitu bagaimana pemimpin dapat memastikan bahwa komunikasi nonverbal selaras dengan pesan verbal yang disampaikan. Caranya yaitu dengan meyakinkan karyawan apa yang diucapkan oleh pemimpin tersebut dengan menggunakan bahasa tubuh dan perkataan lisan. Yang keempat yaitu diskusi kelas. Pertanyaannya, bagaimana mahasiswa tersebut bisa meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbal untuk mendukung poin-poin yang disampaikan secara verbal? Caranya yaitu dengan berlatih sebelum berbicara, percaya diri, dan yakin bahwa kita bisa melakukan hal yang tersebut. Yang kedua yaitu konteks akademis mana yang berpengaruh komunikasi verbal atau nonverbal dan mengapa. Di sini konteks akademis yang berpengaruh yaitu adalah bahasa verbal, karena bahasa verbal sangat mudah disampaikan dan memberikan ide atau gagasan secara langsung kepada orang tersebut. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.